Yo guys, ini di tengah topik panas, perang Iran-Israel. Ini ada lagi nih, keadaan dalam negeri kita nih, yang juga nggak kalah memprihatinkan loh. Masalah PHK, ini naik gila-gilaan. Lo semua pada siap nggak kena krisis? Yoi guys, ini per Februari 2025. Lo udah pada baca kan? 7,28 juta penganggur lo bayangin. Ini bukan angka di buku pelajaran bro, ini kenyataan. Ini dibalik nih, gedung-gedung tinggi, mall-mall yang makin mewah dong, iya kan? Ada jutaan loh ini, anak muda yang lagi scroll nih, lowongan tiap hari. Tapi tetap apa? Zong, nihil. Lalu nih, angka 7,28 juta. Akhirnya apa? Mimpi tertunda. Terus kapan kita bangkit? Ini milenial sedang terjebak tsunami pengangguran. Terus caranya keluar gimana dong? Nih angka-angka ini bukan muncul tiba-tiba bos. Nah naiknya nih, naik cus gitu tuh. Jumlah pengangguran nih 83.000 orang. Hanya dalam apa? 1 tahun. Ini jelas bukan angin lalu bro. Nah total nih, angkatan kerja yang udah tembus nih 153 juta. Tapi hanya 145 juta yang terserap tenaga kerja. Sisanya ngapain? Bengong bos, nunggu nasib. Nah dan ini nih, bagian yang bikin merinding. Nah, sekarang lo pada bayangin. Ini kelompok usia produktif lo, 15-24 tahun. Anak-anak muda lo ini, fresh graduate, lulusan SMK, S1. Ini ngalamin tingkat pengangguran tertinggi. 16,16% kalau nggak salah. Ini, sekarang lo bayangin deh. Dari setiap 6 anak muda nih, di Indonesia, 1 orang nganggur. Mereka boleh lulus, semangat dong, bawa ijazah. Tapi lapangan kerjanya bilang apa? Maaf dek, belum ada tempat. Paham kan? Sementara itu, angka nih 59,4% pekerja, ini ternyata masih di sektor informal. Nah ini kan artinya apa? Banyak yang kerja, tapi gajinya nggak tetap. Tanpa jaminan kesehatan juga loh. Apalagi pensiun. Bos, ini ibarat lo kerja, tapi nggak aman. Hidup juga ngos-ngosan. Dan lebih parah lagi, tahun 2025 baru juga masuk berapa bulan coba lo hitung. Iya kan? Ini PHK udah tembus berapa? 18.000 orang. Mungkin sekarang nih, lebih nih. Nih ekonomi global emang lagi penuh tantangan dong badai. Ini tapi kalau nih rumah kita bocor nih, apa iya kita masih mau duduk nyantai, manis, sambil nunggu air itu masuk? Atau nunggu gua ngopinya selesai? Bro, masalah ini bukan cuma soal angka. Kenapa gue teriak nih? Ini tentang kehilangan harapan. Adik-adik kita, anak muda kita nih di Indonesia, ini mulai loh pada merasa ijazah mereka itu nggak lebih berharga dari kertas pembungkus gorengan atau nasi bungkus buat yang demo-demo itu tuh. Apalagi nih tentang orang tua kita nih yang diem-diem bingung. Anak gue kok udah lulus kuliah loh ini, tapi kenapa ya masih di rumah bantu jagain warung gue? Banyak yang bilang begitu loh. Dan yang paling ngeri lagi, banyak dari mereka bahkan nggak tercatat loh ini sebagai pengangguran karena mereka udah nyerah cari kerja. Kalau menurut gue sih, ini bukan tsunami yang kelihatan besar di permukaan. Lebih ngeri lagi, ini kayak apa ya? Air pasang yang pelan-pelan tapi naik. Bisa segini loh nanti lama-lama. Tapi bisa juga nih, bikin tenggelam semuanya nih. Kalau kita harus pura-pura nggak lihat lagi. Nih artinya lapangan kerja udah nggak bisa ngejar loh ini. Laju orang-orang yang siap kerja. Lo bayangin bro, kayak lomba lari di mana pelarinya nambah terus dong. Tapi garis finishnya ini cuma buat segelintir orang-orang aja. Dan ada beberapa hal yang bikin kita harus ngerem dan mikir loh. Pertama nih, ini pengangguran anak muda yang 16,16% itu bahaya loh, sinyal bahaya loh. Ini kalau Gen Z nggak dapat kerja, terus gimana masa depan ekonomi kita? Ini lalu nih, yang kedua, kesenjangan antara urban dan rural itu bikin jelas loh. Kota penuh peluang, tapi juga penuh saingan. Terus yang ketiga, ini meski TPT atau tingkat pengangguran terbuka turun, ternyata jumlah pengangguran itu malah naik. Ini paradoks loh, yang nunjukin lapangan kerja nggak cukup cepat bertumbuh. Ini yang keempat nih, kerja informal itu masih jadi raja loh sekarang. Itu nunjukin apa? Kualitas kerja di Indo ini masih jauh dari ideal bos. Ini yang terakhir nih, PHK yang melonjak bikin kita harus nanya nih, ini apa perusahaan-perusahaan kita nih kuat nih ngadepin tekanan ekonomi global? Nyatanya 7,28 juta penganggur
Itu bukan sekedar statistik, bos. Ini nyata kenyataan, bro. Itu wajah adik-adik kita, teman kita. Mungkin juga bahkan kita-kita sendiri, iya kan? Bro, tsunami ini udah datang. Oh, bukan besok, bukan lusa. Sekarang, bro. Menurut gue nih, jangan sampai tsunami ini berubah jadi bencana nasional. Coba deh, tulis di komen gue, apa lo atau orang terdekat lo juga ngalamin nih, nganggur atau kerja di sektor informal. Oke? Gue Singgi. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan.